Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati kita dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita siapkan nyanyian Kemenangan Iman nomor 43. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja. Diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian surga. Yesus anak Rahim, jadinya di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Isi surga sentiasa bersembah di hadrat-Nya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Raja selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan memberi terang, serta hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia, memberi selamat manusia. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Oh, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya karena saudara dan saya, Dia tinggalkan surga yang mulia itu. Kuada sebagaimana kuada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik, STH. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
anugerah-Mu tercurah. Sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Sekali lagi kita menyanyi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang Immanuel, yang telah menyertai kami semua, Allah yang telah datang mencari dan menyelamatkan kami, memanggil kami dari dalam kegelapan,
masuk ke dalam terang-Mu yang besar, menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, gereja Tuhan, umat ketebusan-Mu. Siapakah kami ya Tuhan? Semua hanya karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang layak untuk ditinggikan, diagungkan, disembah, karena kami diselamatkan untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Kami bersyukur 1 pekan lamanya Tuhan telah menyertai kami semua, menjaga, memelihara dan menopang kami. Terbukti hari ini kami ada sebagaimana ada di hari perhentian-Mu. Kami seluruh anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan kami. Berkatilah ibadah raya ini ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, yang akan hadir. Berkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani hari ini. Urapi dengan kuasa-Mu, membawa kami masuk lebih dalam, menikmati kehadiran-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Biarlah lewat ibadah ini ya Tuhan, semua kami, tidak terkecuali, kami akan dijamah dan dilawat, diteguhkan oleh Tuhan untuk semakin lebih lagi mengerti rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih kiranya Roh Kudus, Roh Allah berkuasa atas ibadah ini, berkuasa atas setiap pribadi kami. Biarlah lewat ibadah ini nama-Mu diagungkan, Engkau disenangkan, dan percaya kami semua diberkati. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Semua bentuk pekerjaan iblis yang menyelinap masuk, mengganggu hati kami, pikiran konsentrasi kami, menghambat yang baik kami terima, kami tolak dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami buka tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 342. Saya akan bacakan cetakan yang tipis. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, silakan membaca cetakan yang tebal. 2 bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Yang tidak punya buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar, silakan bisa lihat di Infokus di sebelah kiri kanan saya, dan kita sama-sama aktif untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Judul pembacaan kita, Kristus menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 2 bagian terakhir kita baca bersama-sama. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita sekalian. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 44. Biarlah kita tetap penuh dengan sukacita. Kesukaan bagi dunia, hai dunia bersyukurlah, menyambut Tuhanmu, dan seterusnya. Hai dunia bersyukurlah, menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat mulia, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Hai dunia bersukalah, elukan rajamu, dan sungai padang, lembah dan gunung, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa keji tak berdaya, derita pun lenyap, dilimpahkannya kasih karunia, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Dunia segenap diperintahnya dengan sejahtera, penuh keadilan, rahmat karunia, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah ajaib kasih. Oh haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Saudara dan saya ada boleh duduk dalam ruangan ini, ruangan terhormat yang Allah hadir buat saudara dan saya. Itu bukan karena gagahmu dan kuatku, tapi oleh karena anugerah Tuhan, kasih yang begitu luar biasa buat saudara dan saya. Kita akan terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 63. Ya Yesus, ku kasih Engkau milikku, dosaku ku buang sebab kasih-Mu, sabdamu ku turut, ku layani Kau, dan Tuhan ku jadikan kekasihku. Terdahulu ku terimalah kasih-Mu, Engkau kurbankan diri-Mu di salib. Ku puji kasih-Mu yang amat ajaib, dan sekarang Engkau Tuhan kekasihku.
dengan hidup baru di tempat senang, ku nyanyikan ku terima mahkota kau janjikan, dan kasih-Mu tetap padamu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siap untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Kita menyanyikan pujian Indah Rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, sekarang tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sekali lagi, indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku terterti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang,
tapi ku mengerti sekarang. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar ya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami semua yang percaya, berharap, dan bersandar kepadamu. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh pengharapan, baik di dunia ini sampai kami tiba di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena Allah mengasihi isi dunia. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang untuk mencari kami, datang untuk mati dan menggantikan kami, supaya kami yang kelak akan binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Semua kami terima cuma-cuma hanya oleh anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur ya Tuhan sehingga hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak Allah, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk karya salib Kristus, sehingga kami boleh ada sebagaimana hari ini. Kami bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan yang tak putus-putusnya bagi kami semua. Hari lepas hari, dalam segala keadaan, situasi, kondisi, tantangan, masalah, persoalan, kesulitan, penderitaan apapun yang kami alami, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami daripada kasih Allah. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang menjamin hidup kami, Allah yang kami panggil, kami kenal lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau satu-satunya juru selamat dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena semua orang yang percaya dan menerima Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dunia kami mengalami berbagai problem, tetapi ada Allah yang Immanuel, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Kami bersyukur karena Roh Kudus, kami dimeteraikan dengan Roh Kudus, ada di dalam hidup kami. Roh Kudus adalah pemimpin kami. Biarlah kami semua memberi diri kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memandu kami melintasi padang gurun dunia yang tidak menentu, yang terus berubah dan tanpa pengharapan. Terima kasih, kami bersyukur hari ini bersama dengan jemaat Karmel di tempat ini. Tuhan yang telah memulai jemaat ini, biarlah Tuhan terus menyertai, memimpin sampai kepada kesudahannya. Berkati hamba-Hamba-Mu yang Tuhan utus, tempatkan untuk melayani. Urapi dengan kuasa-Mu, pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, mempersiapkan seluruh umat Tuhan untuk menyongsong hari Maranatha. Tuhan Yesus kembali kedua kali, menjemput semua saleh-salehnya di seluruh dunia. Berkati ya Tuhan, semua pelayanan yang mereka buat, kiranya Tuhan Engkau menyertai. Berkati para majelis, para pengurus yang ada, komisi-komisi, bidang-bidang, Tuhan memberkati. Diberikanlah kekuatan sehingga kami boleh dimampukan untuk terus memuliakan Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Pelayanan yang mulia karena kami melayani Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati semua pergumulan yang ada. Banyak tantangan yang kami alami, tapi kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau. Jerih payah kami tidak sia-sia.
tambahkan iman kami semua. Berkati seluruh umat-Mu, setiap anggota jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari anak-anak kecil yang ada di dalam kandungan, bayi, balita, remaja, pemuda-pemudi, sampai kepada orang dewasa, orang-orang tua, mereka yang telah lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, tambahkan iman mereka semua, kuatkan dan teguhkan. Apapun tantangan, problem, masalah yang mereka alami, biarlah mereka tetap fokus memandang kepada Tuhan. Mereka tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah iman mereka terus bertumbuh, semakin berakar, dan terus berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan kuasa daripada Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan, kesanggupan, kemampuan yang daripada Tuhan Allah sendiri. Sebagaimana Engkau menyertai para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ada di dalam Alkitab, Tuhan juga menyertai kami hari ini. Karena Engkau Allah yang sama, yang tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Berkatilah setiap profesi, pekerjaan, usaha daripada jemaat sekalian. Apapun itu ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kekuatan, hikmat dan bijaksana. Tuhan, Engkau mampukan dalam semua tugas dan tanggung jawab, hari lepas hari. Biarlah mujizat dan kemurahan Tuhan menyertai semua tugas dan tanggung jawab, keluar masuk mereka, kiranya disertai, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga dengan semua itu mereka terus hidup dan memuliakan Tuhan. Berdoa ya Bapa untuk semua jemaat-Mu yang sedang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak berdaya, sedang ada di dalam kesulitan, tantangan, pergumulan. Hamba doakan dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jamah dan lawat mereka. Tuhan, Engkau pulihkan, beri kekuatan yang baru. Allah berikan pertolongan, jalan keluar, kelepasan bagi mereka. Biarlah mereka akan bersaksi dan memuliakan nama Tuhan yang telah hadir dan telah memulihkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang telah bersaksi hari ini. Tuhan akan memberkati Pak Philo bersama dengan keluarga, ibu dan anak-anak, ponakan. Tuhan, Engkau memberkati, teguhkan iman dan pengharapan. Biarlah mereka terus bersandar kepada Tuhan dan boleh menjadi saksi-Mu. Berkati semua apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan hadir dan Engkau memberkatinya. Berdoa juga untuk asrama keluarga besar, pemuda-pemudi asrama Ninmin. Tuhan, Engkau memberkati yang telah bersaksi kepada Tuhan lewat puji-pujian dan pergumulan yang sedang mereka alami. Tuhan, Engkau sertai semua pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau menyertai semua keluarga yang ada, yang sedang ada di dalam masalah, ada di dalam kesulitan. Mereka hari ini ya Tuhan mengungsi, ada di hutan-hutan rimba, ada di lembah-lembah, di dalam gua. Tuhan kiranya akan menjaga, Tuhan pelihara mereka, dan kuatkan semua anak-anak yang sedang studi sekolah di Kota Jayapura. Biarlah dengan kekuatan iman yang daripada Tuhan, bersandar di dalam doa-doa mereka, mereka akan melihat kuasa, mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkati agar anak-anak ini kelak mereka berhasil dan menjadi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan, menjadi berkat di atas tanah Papua ini. Berdoa juga bersama dengan Bapak Victor dan juga Ibu Yewen. Tuhan akan memberkati dalam semua pergumulan yang sedang mereka gumuli. Kami bersyukur karena Tuhan telah melawat dan memulihkan mereka. Hari ini mereka ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan menyertai dengan semua pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada Tuhan
di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bawa mereka sehingga kami semua boleh hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih berdoa untuk Bapak Matius Wenda dengan pergumulan yang ada di dalam pekerjaan dan semua keterlibatan di dalam klasis dan juga panitia pembangunan di kampung. Tuhan memberkati, dan juga pergumulan bersama dengan anak Menasye kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini dia sedang ditahan karena ikut ditangkap. Tuhan, Engkau menolong sehingga ada solusi, ada jalan keluar, dan juga ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau pelihara dia ada di sana. Iman pengharapannya semakin kuat di dalam Tuhan. Tatkala dia berdoa, tatkala dia biarlah Roh Kudus boleh menjamah, meneguhkan, sehingga menjadi kesaksian yang indah bahwa Tuhan ada dan menyertainya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan keluarga, ibu dan semua orang yang lain. Kuatkan, teguhkan iman pengharapan untuk melihat kuasa Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel, yang mengasihi menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua persiapan-persiapan perayaan-perayaan Natal, baik di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati komisi sekolah minggu sebagai panitia. Cukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Biarlah perayaan Natal dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk semua perayaan Natal di seluruh dunia. Tuhan memberkati dalam keadaan apapun. Biarlah berita-berita Natal memberikan satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan, ada pengharapan yang kekal. Berkati ya Tuhan semua pergumulan yang ada di atas tanah Papua. Berkati pemerintahan yang ada, baik tingkat provinsi, kabupaten-kabupaten dan kota. Berdoa situasi politik, situasi keamanan, situasi ekonomi. Kami percaya ada Allah yang besar, Allah yang disembah oleh orang Papua, Allah yang hidup, yang punya rancangan yang indah. Biarlah kami semua tetap fokus, berharap, bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa semua situasi menjelang akhir tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberikan keamanan, situasi yang baik. Biarlah umat Tuhan dapat merayakan Natal dan nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa Indonesia, para pemimpin yang ada, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah mereka dapat bekerja dengan takut akan Tuhan, kerja dengan baik, benar, jujur dan adil untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada. Sisa masa kepemimpinan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemimpin yang baru ada di dalam kedaulatan Tuhan. Engkau sendiri akan memberkatinya. Engkau mendahului semua persiapan-persiapan. Anak-anak Tuhan, Engkau angkat mereka, jadikan mereka para pemimpin-pemimpin yang akan Tuhan pakai memberikan warna, terang, garam, rasa yang sungguh memuliakan Tuhan. Berkati semua pelayanan misi di seluruh dunia. Berkati mereka yang mengutus, mereka yang diutus ke tempat-tempat yang gelap, memberitakan Injil Tuhan, kabar baik itu. Biarlah semakin banyak orang mendengar, mereka percaya dan mereka kelak akan diselamatkan. Sesuai dengan janji firman-Mu, barulah tiba kesudahannya. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir hari ini. Apapun pergumulan kami, ketika kami sementara berdoa di dalam hati kami masing-masing, Allah yang ada di tempat maha tinggi, Engkau mendengar dan Engkau menjawab semua doa kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, pulihkan dan terus bawa kami hidup sesuai rencana-rencana Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan mereka, memberikan ucapan syukur mereka. Kiranya Allah sumber segala berkat, sumber damai dan sukacita, Engkau memerintah atas hidup mereka, dan mereka terus memuliakan Tuhan. Bersyukur semua anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik pribadi maupun keluarga. Berdoa untuk anak Abilio, Tuhan berkati pertumbuhan dan perkembangannya, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Berkati keluarga Mote pernikahan,
Tuhan teguhkan dan sehingga menjadi keluarga yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, keluarga Yomi yang telah melangsungkan pernikahan daripada anak terkasih. Biarlah Tuhan memberkati supaya keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama sudah ada dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Selanjutnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Vikaris Etlin Dimo. Untuk itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri dan kita semua akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian penyembahan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, dan seterusnya. Sesudah itu hamba Tuhan mengambil tempat di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku harap bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu dan berserah penuh di hadirat
hikmatmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan berserapan di Di altarmu menyembahmu. Benar ya Tuhan, hari ini kami hidup, hari ini kami menikmati kasih-Mu, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kami. Hati kami telah siap ya Bapa. Kami bukan anak-anak yang setia, tidak Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai hari-hari hidup kami. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami meminta dengan kesungguhan hati kami, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami membaca kebenaran firman Tuhan. Kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan kami memakai hidup kami sebaik-baik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Bapa, hari ini bukan hanya kami duduk, membaca, mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami pulang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena hati kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita buka Alkitab kita sama-sama, kita mau belajar dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dari Amsal pasal 4, satu ayat saja, ayatnya yang ke-23. Nanti ayat-ayat berikut mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, tapi saya hanya ambil dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Jika sudah, kita akan baca sama-sama. Saya akan baca perikop dari kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 dengan perikop nasihat untuk mencari hikmat. Ayatnya yang ke-23, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, saya tidak bawa panjang lebar Bapak Ibu. Saya hanya bawa satu ayat. Dari ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, hari ini banyak kesaksian yang saya dengarkan, sangat memberkati saya secara pribadi dari anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya mau bawa satu tema yang kita akan renungkan secara bersama-sama. Dari Amsal pasal 4 ayat 23 dengan dibawa satu tema, hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada satu peribahasa yang mengatakan begini. Dalam laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Ya, dalam laut dapat diduga, tapi dalam hati siapa yang tahu. Orang bisa mengukur kedalaman laut Bapak Ibu Saudara, sampai kedalaman dalam sedalam-dalamnya. Tapi hati manusia siapa yang tahu? Satu seorang pun tidak ada yang tahu. Biar dia mama, biar dia bapak, biar dia kakak, dia biar adik, keluarga tidak ada yang tahu hati dari satu ke satu. Tapi hanya Tuhan yang tahu hati manusia, pribadi kita. Ya, saya mau jelaskan, ya saya tidak perlu jelaskan tentang Amsal ini siapa yang tulis, karena kita semua tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo dan ada beberapa orang lainnya yang menjelaskan tentang hikmat, nasihat, ajaran-ajaran. Dan saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar,
Tetapi sebelum saya membawa kita pada ada satu cerita, saya mau bilang ini Bapak Ibu Saudara. Apakah menurut Anda atau apa menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dijaga dalam hidup kita? Ada yang bilang begini, pikiran kita yang harus dijaga, ada yang bilang perilaku kita yang harus dijaga, ada yang bilang mulut kita yang harus dijaga, ada juga yang bilang harta kekayaan kita yang harus dijaga. Tetapi memang benar semua itu baik dan penting untuk kita jaga. Namun ada satu hal penting yang harus kita jaga, dan hal itu adalah hati kita. Ya. Lalu saya mau cerita ada satu cerita, Bapak Ibu Saudara, ada sepasang suami istri. Mereka baru pindah ke satu kompleks, lalu waktu mereka pindah ke kompleks itu, lewat beberapa hari, ibu dan bapak ini sedang makan di ruangan. Terus ibu ini melihat dari satu jendela, dia melihat ke tetangga di sebelah. Lalu dia bilang begini, dari jendela itu dia lihat begini, wah, ya kita tahu ya, kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak lebih banyak ibu-ibu yang berbicara daripada bapak-bapak ya, lebih banyak perempuan yang berbicara daripada laki-laki. Lalu waktu suami istri ini mereka pindah ke satu kompleks, terus waktu pasang suami istri ini mereka makan, lalu ibu ini dia lihat dari jendela ada satu tetangganya di sebelah. Tetangga ini dia sedang menjemur pakaian, ibu-ibu, dia sedang menjemur pakaian. Lalu ibu sang istri ini dia berbicara begini, Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, wih luar biasa, ibu di depan ini dia cuci pakaian tapi dia lihat dari jendela, dia lihat begini, ibu ini cuci pakaian tapi pakaian masih kotor. Kira-kira dia pakai sabun apa sampai pakaian ini tidak bersih. Lalu dia punya suami nih, dia menoleh, dia hanya bikin begini aja. Ya namanya ibu-ibu ya. Terus kemudian beberapa hari, terus setiap pagi ibu ini istri ini tinggal bicara hal yang sama. Dia bilang, wih, ibu ini kira-kira dia pakai sabun apa atau mungkin airnya yang kurang bersih. Setiap pagi dia mengomentari tetangga yang di depan rumahnya. Lalu seminggu berlalu Bapak Ibu Saudara, seminggu berlalu mereka tinggal di kompleks itu. Terus satu hari dia bangun, terus sang suami ini dengan istrinya mereka mau makan lagi seperti biasa. Terus ibu ini lihat dari jendela, lihat begini, sudah beda Bapak Ibu Saudara, pakaian bersih sekali, sangat-sangat bersih. Lalu dia bilang begini, memang luar biasa, pakaian ibu ini sudah bersih, kira-kira mungkin dia sudah ganti sabun kah, atau dia sudah pergi ke PDAM kah, ganti air kah, atau mungkin dia suami sudah bicara dia kah, jadi hari ini dia cuci baju sangat bersih. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, suaminya bilang begini sama dia, istriku yang aku cintai, tadi pagi saya bangun pagi-pagi terus saya bersihkan jendela kita. Saya membersihkan jendela kita, makanya aku bisa melihat ibu itu mencuci pakaian dengan sangat bersih. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena jendela kita yang kurang bersih. Ya, persoalannya bukan di tetangga itu, tapi persoalannya ada di jendela rumah kita, tidak dibersihkan. Makanya setiap pagi engkau melihat bahwa ibu itu mencuci pakaian dengan tidak sangat bersih. Jadi persoalannya ada di jendela rumah kita, bukan di ibu itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau bilang begini, begitu pula dengan kehidupan kita. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran dan jendela hati kita. Ya, amin. Ya. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia.
yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah remote control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati yang menentukan jalan hidup, Bapak Ibu. Bukan kita punya otak dan pikiran. Karena firman Tuhan berkata begini, dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas Bapak Ibu, ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran, otak manusia menentukan jalan hidupnya. Tetapi firman Tuhan berkata sendiri untuk kita hari ini, bahwa yang menentukan jalan hidup kita bukan pikiran dan otak manusia, tetapi hatimu, hati saya yang dapat menentukan jalan hidup kita. Ya. Lalu saya catat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika mereka tidak dapat menjaga hatinya. Saya catat ada beberapa. Sebenarnya banyak Bapak Ibu Saudara, tetapi saya hanya mencatat 4. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama ada Hawa. Saya mengambil Hawa. Hawa yang memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kira-kira dia makan buah yang Tuhan sudah larang kepadanya? Karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Bukan pikirannya, bukan perasaannya, bukan apa yang dia lihat, tetapi hatinya tertarik pada buah itu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 6. Apakah hanya dia tertarik Bapak Ibu Saudara? Tidak, tetapi dia memakannya karena hatinya tertarik pada buah itu. Lalu saya mencatat yang kedua, ada tokoh Alkitab, yaitu Kain. Dari Kejadian pasal 4 ayat 6. Panaslah hatinya sehingga ia tega membunuh adiknya Habel. Waktu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Bukan pikirannya Bapak Ibu Saudara, tapi hatinya panas. Dan ia melampiaskannya dengan membunuh adiknya yang tidak berdosa sekalipun. Lalu saya mengambil yang ketiga adalah Saul. Raja Saul. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Hatinya menjadi panas terhadap Daud. Sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari 1 Samuel pasal 18 ayat 7 sampai 8. Sekalipun dia raja, tapi dia bukan hanya pikiran tetapi hatinya. Dia berencana untuk membunuh Daud. Lalu saya mengambil tokoh yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu Haman. Ya Bapak Ibu Saudara bisa baca pasal di Ester pasal 3 ayat 5. Panaslah hati Haman ketika Mordekai tidak memberi hormat padanya. Hanya karena tidak memberi hormat, Haman menjadi panas hati. Hanya karena tidak memberi hormat. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab. Tapi hari ini saya hanya mengambil 4 tokoh kita belajar tentang hati. Lalu dari keempat tokoh ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama bahwa kita tidak boleh memiliki hati yang panas, hati yang iri, hati yang dimana Anda menyimpan rasa dendam. Entah bagi orang lain, entah bagi keluarga, entah bagi teman. Tapi kita belajar bahwa semua berasal dari hati. Bukan dari pikiran, tetapi dari hatimu Bapak Ibu Saudara. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Apa itu Bapak Ibu Saudara hatinya tidak lurus? Lalu saya cari-cari, hatinya tidak lurus itu seperti orang yang hidupnya tidak jujur. Orang yang hidupnya tidak dalam peraturan dan rencana Tuhan.
Makanya Alkitab bilang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya orang yang hatinya lurus pasti dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak oleh Tuhan dan Daud dipilihnya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus, hati yang jujur, dan hati yang baik. Karena firman Tuhan berkata dari Yesaya pasal 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkaulah yang merintis jalan lurus baginya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana caranya untuk kita menjaga hati agar kehidupan kita memancarkan sesuatu yang positif bagi hidup kita? Bagaimana caranya? Saya menulis ada 3 bagian. Yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Karena Tuhanlah yang menguji hati kita dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Ya. Yang pertama saya tulis di sini, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Karena Tuhanlah yang menguji hati kita. Ada dalam Mazmur pasal 17 ayat 3. Dan Tuhanlah yang melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7b. Kalau Bapak Ibu baca dari 1 Samuel 16 ayat 7b, dia mengatakan begini. Mari kita buka sama-sama dulu. Satu Samuel 16 ayat 7b. Demikianlah firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Lalu saya ambil kesimpulan begini, Bapak Ibu Saudara, ada satu prinsip yang saya buat dalam hidup saya begini. Waktu saya berdoa, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, jaga hati saya supaya lurus dan baik. Karena lebih baik orang lain melihat dan memiliki perspektif atau pandangan yang salah tentang saya daripada saya memiliki sudut pandangan yang salah tentang orang itu. Saya bikin prinsip begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lihat satu orang atau orang itu banyak cerita-cerita tidak baik tentang dia, masa lalunya, kehidupannya, keluarga ini, saudara ini. Tapi saya bikin prinsip begini, Tuhan jaga hati saya supaya lurus dan baik. Karena lebih baik orang lain melihat atau memiliki perspektif atau pandangan yang salah tentang saya daripada saya memiliki sudut pandangan yang salah tentang orang itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jika engkau tidak tahu orang itu punya latar belakang dan masalah, terus engkau mengejudge atau menyalahkan dia tentang dia punya masa lalu, aduh, Bapak Ibu Saudara, berkat tidak akan turun padamu. Dan engkau akan memiliki selalu pikiran yang negatif tentang dia. Tapi jika engkau memiliki pikiran dan hati yang baik, minta tuntunan Tuhan. Jangan melihat dari dia punya kesalahan dan masa lalu, tapi lihatlah apa yang ia perbuat baik dalam hidupnya. Supaya engkau memiliki pikiran yang positif selalu tentang hidupnya. Saya buat prinsip dalam hidup saya. Hari ini saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda-pemudi. Bahwa mari lebih baik kita melihat, memiliki perspektif yang baik tentang orang itu. Biarpun orang itu memiliki perspektif dan pandangan yang tidak baik untuk kita, biarkan itu dia punya urusan. Itu masalah dia, itu urusan dia. Tugasmu hanyalah memiliki pandangan yang baik tentang orang itu. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita rubah cara berpikir kita ya. Kita rubah cara berpikir kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, yang kedua yang saya catat di sini. Belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu bacalah firman Tuhan setiap hari. Nah,
Kalau kita punya banyak persoalan, kita punya banyak pergumulan, kita banyak tantangan dalam hidup, Bapak Ibu Saudara, jangan lari-lari menangis, cerita di teman satu kah, atau ke keluarga satu kah, tapi mari kita duduk. Yang dapat menguatkan kita hanya ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini bukan hanya sebagai penasihat dalam hidup kita, sebagai teguran dalam hidup kita, tetapi sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita. Kita hanya dikuatkan oleh ini, firman Tuhan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, makanya saya catat, belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa membaca firman Tuhan supaya engkau dikuatkan menjalani hari-hari hidupmu. Lalu yang ketiga saya catat, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Yang ketiga saya catat, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Kuatkan hatimu. Engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Bukan hanya senang Bapak Ibu Saudara, tapi engkau akan melalui penderitaan dan kesedihan yang mendalam. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya engkau dibentuk menjadi satu pribadi yang lebih kuat menjalani hidup ini. Terima saja, terima. Hari ini apa yang engkau alami? Tugasmu hanya berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan, menjalaninya tanpa bersungut-sungut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya masalah, kecuali dia sudah mati, baru dia tidak punya masalah. Semua orang punya masalah Bapak Ibu Saudara. Dari bayi sampai yang paling tua lah, lansia ya, semua punya masalah. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, engkau lagi dibentuk oleh Tuhan. Siapkan hatimu, teguhkan imanmu, berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Karena engkau sedang dibentuk menjadi satu pribadi yang lebih kuat. Supaya apa Bapak Ibu? Hidupmu menguatkan orang lain. Engkau dibentuk oleh Tuhan supaya hidupmu dapat menguatkan orang lain. Tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Ya saya tidak khotbah lama-lama ya Bapak Ibu. Kesimpulannya begini. Oleh karena itu pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran, perbuatan dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati kita akan menghalangi sukacita dan damai sejahteramu pada diri kita. Dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, koreksi dirimu. Kenapa keluarga saya tidak diberkati? Tidak ada anak-anak Tuhan yang susah. Hari ini ekonomi, keuangan, boleh orang bilang kritis. Tapi saya bilang bahwa anak-anak Tuhan itu akan selalu disertai oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah meminta-minta roti Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan pernah mengemis sama orang lain. Dan saya melihat bahwa anak-anak Tuhan di negeri ini khususnya tanah Papua, kita adalah anak-anak yang paling diberkati oleh Tuhan tanpa disadari. Tapi bagaimana Tuhan mau kita memakai hidup kita, anak-anak Papua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan memaksakan kehendakmu, tapi minta apa yang Tuhan inginkan, supaya engkau dimerdekakan dalam iman. Ya, tidak ada anak-anak Tuhan yang susah. Tidak ada dalam dunia ini anak-anak Tuhan yang susah. Karena Tuhan selalu menyertai setiap anak-anaknya. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran, perbuatan, perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hatimu, mari. Itu akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang tidak beres dalam hati. Mungkin dengan orang tua kah, mama bapak kah, teman-teman kah, teman-teman pemuda-pemudi kah, atau apapun itu yang tidak engkau akan simpan
selama ini dalam hati saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, itu akan menghalangi sukacita dan damai sejahteramu. Kau tidak akan menerima berkat Tuhan kalau itu masih tersimpan dalam hatimu, bukan dalam pikiran. Ya, orang kadang tuh melihat yang di luar, baiknya luar biasa, memuji memuliakan Tuhan, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dia bisa menyapamu, halo shalom, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hati-hati dengan hatimu. Memang semua orang di sampingmu tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihat hatimu. Jangan keluar dari rel-relnya Tuhan, jangan keluar dari peraturan dan rencananya Tuhan. Kau akan susah Bapak Ibu Saudara, kau tidak akan menerima sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan. Mari kita awasi hati kita, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Hari ini kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan hatimu. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Engkau adalah Allah yang sempurna bagi kami. Kami bukan anak-anak yang layak ya Tuhan. Kami bukan hamba yang setia. Tapi Engkau senantiasa setia dalam hidup kami. Kadangkala kami Tuhan, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan pikiran kami, kami menyakiti hati-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami tanpa disadari Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami memohon dengan anugerah Tuhan, berikan kami hati seperti-Mu, supaya jalan kami lurus dan kami ada selalu dalam rel dan rencananya Tuhan. Bapa yang baik, firman Tuhan ini sangat luas. Kadangkala kami belum mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Tapi hari ini kami mohon dengan hati ya Bapa. Mari Tuhan, taruh Roh Kudus dalam hati kami, taruh Roh Kudus dalam pikiran kami, taruh Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami memakai hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami hari ini tentang kami harus berhati-hati dengan hati kami. Memang Tuhan, orang lain tidak melihat apa yang dalam hati kami, tapi Tuhan lebih mengenal hati kami. Hari ini orang lain boleh berbicara tentang apa? Dari masa lalu kami, dari kehidupan kami, dari keluarga kami Tuhan. Tapi kami percaya dengan kesungguhan hati, hanya Tuhan yang dapat mengerti hati kami, hanya Tuhan yang mengenal pribadi kami. Dan kami memohon dengan anugerah Tuhan, berikan kami kekuatan daripada-Mu, agar kami dimampukan untuk melewati hari-hari hidup ini yang penuh dengan tantangan. Ajari kami Tuhan, untuk kami memiliki perspektif atau pandangan yang baik bagi orang lain, supaya hati dan hidup kami berlimpah-limpah dengan sukacita, dan kami diberkati, anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang datang hari ini. Mari Tuhan, Engkau taruh hati mereka hati yang subur, supaya benih kebenaran firman Tuhan ini jatuh, bertumbuh, dan dapat berbuah dan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan firman ini bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberi buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan kepada petugas saya persilakan kita buka nyanyian Kemenangan Iman nomor 214.
dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walaupun cemar. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun ya berkati aku pun. Mampirlah ya juru selamat Kau, dambaan hatiku. Berindu amat sangat kan dipanggil suara-Mu. Aku pun ya berkati aku pun. Mampirlah ya Roh mulia, terangi hati hamba-Mu. Saksi Kristus, aku pun ya berkati aku. Amat lama ku tak sadar menyedihkan diri. Aku pun ya berkati aku pun. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Terpujilah namamu kekal buat selama-lamanya. Kami bangga kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang telah menjaga, menyertai, dan memberkati kami hari demi hari. Kami hari ini mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih daripada itu, Tuhan telah melawat kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh memberkati setiap kami yang berada dalam jemaat ini. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh memberi sebagian dari apa yang telah Tuhan berkati bagi kami dalam persembahan-persembahan ini. Kami percaya Tuhan dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami. Persembahan yang telah kami berikan dalam setiap persembahan-persembahan ini, kami minta Tuhan memberkati untuk menopang dan mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Setiap petugas-petugas yang mengelola pelayanan persembahan ini, biarlah Engkau memberikan hikmat dan bijaksana untuk melayani persembahan ini, untuk mengelola, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap pemuda-pemudi yang sekarang telah mengambil bagian dalam pelayanan persembahan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka, dalam sekolah atau kuliah, ataupun apa saja yang mereka buat, biarlah selalu dijaga dan disertai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami di dalam Jemaat Karmel ini, keluarga demi keluarga, yang bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja, yang berusaha,
maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati kami. Amin. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita dengan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun genap dunia lalu dan langit pun lenyap, imanku tak kunjung malu, bertambahlah tetap. Batu samanku yang esa, ku sandar terus, yakni penebus. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun sidang dihambat dengan tak berhenti, kufur pun terus merambat dan dunia membenci, makin umatku bertambah benar baktinya, ya haleluya. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang ada. Sekali lagi dengarlah teman, dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena di dalam Yesus ada harapan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, campur tangan Tuhan di dalam ibadah raya hari ini, sehingga semua dapat berjalan sampai kepada akhirnya. Kami besar percaya bahwa tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini yang olehnya kami diselamatkan. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyertai kami di dalam dunia ini, sampai kami tiba di dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau luar biasa bagi kami. Berkati kami semua umat-Mu yang sudah hadir, berbakti, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu.
Dan biarlah berkati semua anak-Mu yang telah melayani hari ini. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai 1 minggu di depan. Kami percaya Engkau Allah yang Immanuel menyertai kami semua. Semua yang terjadi, semua yang kami hadapi ada di dalam kontrol, di dalam izinnya Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kebenaran firman-Mu biarlah menjadi pelita sehingga kami menjaga hati kami, karena Tuhan menilai, melihat hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Bersatu teduh, Tuhan Yesus memberkati.